Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa membuat video presentasi ilmu kealaman dasar sebagai persyaratan untuk UTS atau ujian tengah semester di mata kuliah ilmu kealaman dasar. Yang saya hormati Bunda Tati Sugiyartati selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu kealaman dasar. Izinkan saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil resum saya di materi ilmu kealaman dasar. Yaitu presentasi ilmu kealaman dasar. Memahami latar belakang ilmu kealaman dasar dalam kehidupan. Agar lebih mempermudah dalam mempelajari atau memahami latar belakang ilmu kealaman dasar, maka akan dibagi menjadi 11, yaitu 1. Tujuan dan fungsi ilmu alamiah dasar. Kemudian yang kedua, latar belakang ilmu alamiah dasar. Yang ketiga, pengertian ilmu alamiah dasar. Yang keempat, peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, lahirnya ilmu alamiah dasar. Kemudian yang keenam, cara atau metode ilmu ilmiah dan implementasinya. Kemudian yang ketujuh, keterbatasan ilmu alamiah dasar. Yang kedelapan, filsafat ilmu alamiah dasar. Yang kesembilan, bahasa ilmu alamiah dasar. Yang kesepuluh, keterbatasan indera manusia. Dan yang ke-11, pembagian ilmu pengetahuan. Adapun untuk poin yang pertama, tujuan dan fungsi ilmu alamiah dasar, diantaranya yaitu 1. Memperkenalkan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Yang kedua, memberikan wawasan pengetahuan, pengertian, dan apresiasi terhadap objek dan cara pemikiran serta cara-cara pendekatan dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Kemudian yang ketiga, memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan-bahan dan cara pemikiran dengan pendekatan dan hasil-hasil dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Kemudian yang keempat, mengembangkan interaksi yang selaras antara disiplin ilmu eksak dan ilmu non-eksak. Kemudian untuk yang kedua dari 11 poin di atas, yaitu latar belakang ilmu alamiah dasar. Dapat kita bagi menjadi 2 bagian. Untuk yang pertama, keunikan manusia dengan panca inderanya dan rasa ingin tahu atau curiosity. Manusia memiliki kesamaan dan kemiripan dengan makhluk lainnya.
seperti hewan dan tumbuhan, yaitu biotis dan secara morfologis, kemudian anatomis atau cabang, terus kemudian mekanisme organis atau alat-alat. Peranan ilmu hayati secara biologis, yaitu manusia pastinya membutuhkan makan dan minum. Jika manusia tidak makan, maka akan kelaparan tentunya, dan jika manusia tidak minum, maka akan kehausan. Kemudian kebutuhan respirasi atau pernafasan. Jadi manusia sama seperti halnya hewan juga membutuhkan pernafasan untuk bernafas. Jika manusia tidak bernafas, maka akan mati. Ciri-cirinya manusia masih hidup yaitu bisa bernafas. Kemudian proses berkembang biak. Jadi manusia sama seperti halnya makhluk hidup lainnya, manusia tersebut juga melestarikan keturunannya. Dengan cara apa? Dengan cara menikah. Kemudian manusia juga berkembang biak dengan cara tumbuh ke atas ya. Jika manusia itu masih bayi, maka akan tumbuh ke atas, dan jika sudah tua menginjak usia lanjut maka akan ke samping. Sama seperti halnya tumbuhan berkembang dari atas, dan kalau sudah layu akan ke samping dan merunduk. Namun perbedaannya apa antara perkembangan manusia dengan hewan? Yaitu perbedaannya yaitu maaf agak belepotan. Manusia memiliki curiosity atau rasa ingin tahu, dan juga budidaya atau daya pikir. Seperti halnya hewan dan tumbuhan, manusia juga memberikan rangsangan dan tanggapan dalam kehidupan. Namun bedanya, rasa ingin tahu yang dimiliki oleh hewan itu terbatas atau idle curiosity. Jadi rasa ingin tahunya hewan itu hanya terbatas dan hanya termaksud dalam satu objek saja, atau bahasanya hanya dalam naluri hewan itu sendiri. Sedangkan manusia, rasa ingin tahunya tidak terbatas, berkembang dan terus berkembang. Karena manusia sifatnya ya curiosity, rasa ingin tahu, yang tidak menetap. Jadi manusia memanfaatkan otaknya untuk melakukan pemikiran dan juga penalaran yang logis, objektif, kreatif, dan analisis. Demikian juga dengan panca indera. Inilah yang melatar belakangi munculnya ilmu alamiah dasar. Dengan panca indera ini, manusia memberikan tanggapan dari semua rangsangan yang menjadikan
pengalaman dan kuriositas atau rasa ingin tahu yang didapatkan melalui melihat, kemudian mendengar, dan apa yang telah dijalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan melahirkan dorongan praktis, dan dorongan praktis inilah yang menjadikan manusia meningkat ke strata yang lebih tinggi, sehingga melahirkan dua dorongan, yaitu ilmu pengetahuan murni atau pure science, dan melahirkan dorongan yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Kesimpulannya yaitu manusia tidak sama dengan hewan dan tumbuhan dan juga makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki keunikan tersendiri dengan panca indera yang dimiliki, dan juga budidaya atau daya pikir. Manusia juga mampu memberikan rangsangan berupa tanggapan, sehingga dari dorongan tersebut terciptalah ilmu pengetahuan murni atau yang disebut tadi itu pure science, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan terapan, yaitu applied science. Manusia mengandalkan metabolisme atau pertukaran zat, baik itu dari luar maupun dari dalam tubuhnya. Dan manusia memberikan tanggapan, contohnya manusia bisa marah, bisa sedih, dan lain sebagainya. Dan manusia juga bisa bergerak. Maksudnya bergerak, manusia seperti hanya hewan dan tumbuhan juga bisa bergerak dan tumbuh, yang seperti yang dijelaskan di atas, bisa tumbuh dan berkembang, dan pergerakannya pun ya sistematik. Jadi awalnya dari sperma yang bertemu dengan ovum, terus kemudian terbentuklah menjadi apa istilahnya, mohon maaf kalau salah ibu, zigot, terus kemudian berubah menjadi janin, terus berkembang lagi menjadi apa itu, saya namanya agak lupa, yang 28 hari, terus kemudian menjadi bayi. Nah, bayi tersebut menjadi batita atau bayi di bawah 3 tahun, kemudian berkembang lagi menjadi balita atau bayi di bawah 5 tahun, kemudian berkembang sampai anak-anak, terus kemudian memasuki masa remaja, terus kemudian memasuki masa dewasa awal, kemudian masa dewasa pertengahan, dan masa dewasa akhir. Kemudian dari latar belakang tersebut ada dua, yaitu yang tadi itu keunikan manusia dengan panca indera yang spesial, terus kemudian ada yang kedua, poin yang kedua, yaitu mitos. Mitos adalah gabungan antara pengalaman dan kepercayaan manusia yang sifatnya masih simpang siur. Karena mitos ini tidak ada bukti yang konkret dan hanya disebarkan melalui mulut ke mulut. Mitos ini ada karena rasa ingin tahu manusia atau curiosity, dan puncak pemikiran mitos ada pada zaman Babilonia, yaitu pada 600 sampai 700 sebelum Masehi.
Dan pengetahuan tersebut disebut sebagai pseudoscience. Mitos ini tercipta hanya untuk memenuhi atau memuaskan rasa ingin tahu manusia. Karena keterbatasan panca indera yang dimiliki oleh manusia, yaitu alat pendengaran manusia. Karena alat pendengaran manusia hanya terbatas pada gerakan yang memiliki frekuensi 30 sampai 30.000 Hz atau 30.000 detik. Terus kemudian alat penciuman dan pengecap. Jadi manusia juga terbatas pada alat pencium dan pengecap. Terus kemudian yang berikutnya ada alat perasa pada manusia, yaitu manusia terbatas dalam alat perasa pada manusia, yaitu hanya bisa membedakan rasa asin, rasa pahit, rasa manis, dan lain sebagainya. Terus berlanjut yang ketiga dari 11 poin ilmu kealaman dasar yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu pengertian yang ketiga dari 11 poin, yaitu pengertian ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar berasal dari 3 suku kata, yaitu ilmu yang berarti sesuatu kumpulan atau suatu kumpulan yang sistematis dari suatu pengetahuan. Terus kemudian alamiah yang berarti terjadi dengan sendirinya. Kemudian dasar yang merupakan titik awal dari suatu atau permulaan dari suatu hal atau awal dari satu hal. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya ilmu alamiah dasar adalah kumpulan dari konsep-konsep atau prinsip-prinsip suatu pengetahuan atau iptek, yaitu pengetahuan ilmu dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi, mohon maaf. Kemudian yang keempat dari 11 poin di atas, yaitu peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan masyarakat. Semua disiplin ilmu memiliki peranan dalam kehidupan manusia. Peranan tersebut bisa berupa baik maupun buruk, tergantung dari manusianya itu sendiri dalam kehidupan manusia. Kemudian peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan manusia yaitu 1. Ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan adanya ilmu pengetahuan alam ini, maka akan memberikan kemakmuran hidup pada manusia, sehingga menjadi manusia yang lebih baik dan makmur untuk kehidupannya. Kemudian yang kedua, peranan ilmu alamiah dasar yaitu meningkatkan kualitas dan mutu produksi. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam. Kemudian yang keempat, meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi. Lalu yang kelima, memberikan ilmu tentang
kesehatan. Yang keenam, meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian lanjut yang kelima dari 11 poin yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu lahirnya ilmu alamiah dasar. Panca indera akan memberikan rangsangan berupa tanggapan, di mana tanggapan tersebut akan menjadi sebuah pengalaman. Dan pengalaman ini terakumulasi dari apa yang kita baca, kemudian apa yang kita tulis, dan apa yang kita amati. Yang mana pengalaman tersebut akan menyambung dengan yang namanya kuriositas atau rasa ingin tahu, yang menjadi sebuah pengetahuan ini didapatkan dari sekumpulan fakta-fakta yang ada. Jadi, ilmu alamiah dasar adalah hasil perkembangan pola pikir manusia yang terakumulasi dari apa yang dibaca, apa yang ditulis dan diamati, kemudian menjadi sebuah pengalaman. Kemudian lanjut yang keenam dari 11 poin yang saya jelaskan di atas tentang ilmu kealaman dasar, yaitu cara atau metode ilmu alamiah dasar dalam implementasinya. Segala kebenaran dalam ilmu alamiah terletak pada metode atau cara. Prosedur atau cara atau tanggapan dapat dibagi di antaranya, yaitu 1. Penginderaan. Jadi penginderaan manusia itu bisa berupa melihat, mendengar, merasakan, dan mengecap suatu objek. Kemudian yang kedua, masalah dan problema. Jadi ada suatu masalah, pastinya manusia akan menanyakan apa dan bagaimana dan seperti apa. Terus kemudian yang ketiga, hipotesis atau jawaban sementara. Saya ulang, hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap suatu pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian yang keempat, eksperimen, yaitu ilmu alamiah dan non alamiah. Jadi bereksperimen, pada hakikatnya bereksperimennya. Kemudian yang kelima, teori, yaitu teori merupakan suatu bukti yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari ilmuwan terdahulu yang bisa dibuktikan keakuratannya, begitu. Terus lanjut yang keenam, sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini terbagi menjadi banyak sekali. Jadi ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan atau seorang ilmiah atau ilmuwan, ya, begitu. Yaitu sikap jujur.
dalam artian jujur dalam segala perbuatan dan juga penelitian. Terus kemudian terbuka, yaitu sifatnya terbuka dari apa yang beliau teliti dan bebas dari praduga tak bersalah. Begitu. Mohon maaf kalau saya agak sedikit meniru lagatnya Bunda. Begitu. Terus kemudian sikap yang harus dimiliki lagi yaitu toleran. Nah, toleran ini kita tidak boleh menganggap diri kita itu lebih benar dan orang lain itu tidak jauh lebih benar dari kita. Kita juga harus memperhatikan bahwasanya di atas kebenaran pasti lebih ada kebenaran lagi begitu. Terus kemudian yang sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan yaitu skeptis atau kritis ya, gitu. Teliti. Terus kemudian percaya diri. Nah, percaya diri ini perlu. Karena apa? Percaya diri ini adalah suatu apa ya? Percaya diri merupakan suatu bentuk agar supaya kita bisa lebih optimis ya, lebih percaya diri dari apa yang kita amati dan apa yang kita teliti. Terus kemudian rasa humor. Nah, seorang ilmuwan tidak boleh selalu tegang dan harus memiliki rasa humoris yang tinggi ya, gitu. Rasa humor. Terus kemudian pemberani. Nah, pemberani ini juga perlu. Pemberani harus kita tanamkan dalam hati ya, sebagai seorang ilmuwan atau sebagai seorang tenaga pendidik. Karena apa? Karena pemberani ini sangat perlu. Jika kita tidak memiliki sifat pemberani, maka ketika kita akan melakukan suatu hal atau suatu langkah, maka kita akan merasa takut. Ini pasti salah. Pasti akan seperti itu. Maka kita harus menanamkan sikap pemberani. Terus yang terakhir adalah kreatif. Mohon maaf Bunda, saya tidak sebutkan semuanya, saya hanya mengambil poin-poinnya saja. Terus yang terakhir adalah kreatif. Jadi seorang ilmuwan itu harus memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, begitu ya, agar supaya bisa menjadi seorang ilmuwan yang pertama yaitu bermanfaat dan bisa membanggakan tentunya. Terus kemudian poin yang ketujuh dari 11 poin yang saya sebutkan di atas yang tentang ilmu kealaman dasar yaitu keterbatasan ilmu alamiah dasar. Dalam keterbatasan ilmu alamiah dasar ini kita harus melakukan pengujian sampai di mana metode ilmu alamiah dasar ini berlaku dan sampai di mana pula metode ilmu alamiah ini sudah tidak berlaku lagi. Di antaranya yaitu yang harus kita perhatikan sebagai seorang ilmuwan yaitu bidang ilmu alamiah. Nah, bidang ilmu alamiah. Terus kemudian yang kedua, tujuan ilmu alamiah. Kemudian yang ketiga, ilmu alamiah dan nilainya. Kemudian habis, mohon maaf. Kita agak grogi Bunda. Mohon maaf kalau bahasanya belibet. Kemudian lanjut ke poin yang ke-8 dari 11 poin yang saya sebutkan di awal tentang ilmu kealaman dasar, yaitu filsafat ilmu alamiah. Objek ilmu alamiah adalah semua materi yang ada di dalam maupun di luar. Ilmu alamiah yaitu meneliti dari sumber-sumber alam yang mengaturnya. Yaitu diantaranya ada beberapa filsafat, pandangan filsafat, yaitu satu,
vitalisme yang mengungkapkan adanya kekuatan yang mengatur di alam ini. Berarti ada kekuatan, yaitu kayak kekuatan dari luar, berarti adanya Tuhan. Begitu kalau mboten salah nggih, Ibu atau Bunda. Terus kemudian yang kedua, mekanisme, yaitu pergerakan di alam ini karena adanya hukum alam. Ya, adanya hukum alam. Terus kemudian yang ketiga, agnotisme, yaitu menghindari aliran vitalisme dan mekanisme, begitu. Jadi menghindari dari kedua aliran tersebut. Tidak memperhatikan sang pencipta, ya, pada intinya. Hanya memperhatikan gejala-gejala alam saja. Kemudian yang terakhir yaitu filsafat Pancasila. Ya mungkin hanya itu. Mohon maaf Bunda kalau kurang lengkap gitu karena keterbatasan saya. Lalu berlanjut ke poin yang ke-9 dari 11 poin di ilmu kealaman dasar yang saya sebutkan di awal, yaitu bahasa ilmu alamiah. Bahasa ilmu alamiah sifatnya satu kesatuan dan universal, ya, universal. Contohnya air itu ada di bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya adalah water kalau nggak salah gitu. Begitu. Atau bahasa ilmiahnya H2O gitu ya. Kemudian yang ke-10 dari 11 poin yang saya sebutkan di atas atau di awal, yaitu keterbatasan indera manusia. Jadi seperti pembahasan di awal kalau betul salah nih Bunda. Di awal itu saya ambil contoh semisal seperti halnya indera pendengaran. Nah, indera pendengaran manusia sangat terbatas dan hanya memiliki frekuensi 30 sampai dengan 30.000 per detik atau 30.000 Hz, ya gitu. Terus kemudian panca indera manusia terbatas ada pada penglihatan. Nah, seperti saya, kalau saya emang tunanetra ya Bunda ya, terbatas dengan apa? Jadi manusia bukan tunanetra seperti saya. Jadi manusia pada umumnya atau manusia awas itu penglihatannya terbatas. Jadi manusia tersebut tidak bisa melihat benda yang pergerakannya sangat cepat, begitu. Tidak bisa melihatnya, begitu. Terus kemudian yang terakhir yang nomor 11 dari 11 poin yang saya sebutkan di awal, yaitu pembagian ilmu pengetahuan. Nah, pembagian ilmu pengetahuan ini bisa kita bagi menjadi 1, pengetahuan sosial. Nah, ilmu pengetahuan sosial ini yakni memberikan pengetahuan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Begitu ya, manusia sebagai makhluk sosial. Jadi tidak dapat hidup sendiri. Nah, harus memerlukan bantuan orang lain. Begitu. Jadi semisal seperti halnya kuli bangunan. Kuli bangunan ketika mendapatkan suatu proyek tentu saja orang tersebut yang berprofesi sebagai kuli bangunan tidak bisa untuk bekerja sendiri, pastinya memerlukan bantuan orang lain atau rekan kerjanya
yang bisa membantu dia untuk bisa menyelesaikan bangunan tersebut. Begitu. Contoh ilmu pengetahuan sosial ada ekonomi, sejarah, antropologi, ya, fisiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Terus kemudian poin yang kedua dari pembagian pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan alam. Jadi segala sesuatu yang ada di alam, begitu. Sesuatu yang ada di alam itu bisa kita pelajari. Contohnya ini, mohon maaf ya Bunda, sesuai dengan bahasa saya sendiri. Contohnya seperti halnya tumbuhan. Tumbuhan bisa hidup karena apa? Begitu ya. Terus tumbuhan itu ketika membuat makanan itu disebut dengan apa? Nah, itu sudah merupakan suatu ilmu pengetahuan alam. Begitu. Sebenarnya masih banyak, tapi tidak bisa saya sebutkan, mohon maaf, karena durasi waktu juga. Contohnya apa ilmu pengetahuan alam? Contohnya ya ada ilmu fisika, ilmu kimia, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga, dari pembagian ilmu yang nomor 11 yang saya sebutkan tadi di atas, yaitu ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Nah, ilmu pengetahuan dan bumi dan antariksa meliputi ya kayak astronomis, terus juga ada kita bisa mengetahui benda-benda yang di luar angkasa, begitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan bumi dan antariksa, seperti itu. Ya mungkin hanya itu Bunda untuk pertemuan saya, untuk video Bunda yang kedua yang bisa saya rangkum. Mohon maaf jika ada kekurangan dan bahasa saya yang belepotan, mohon maaf, ngapunten. Dan akan lanjut ke video yang ketiga, resume video saya yang ketiga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sehingga saya bisa melanjutkan resume saya yang ketiga. Sebelum itu, selamat hari ini untuk semuanya dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bunda Tati Sugiyartati selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu kealaman dasar. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi saya, yaitu tentang resume ilmu kealaman dasar, yaitu tentang ilmu alamiah dasar, membahas dua bab, yaitu bab alam pikir manusia dan perkembangannya. Kemudian bab yang kedua, hakikat manusia. Adapun tujuan dan juga target dari materi yang akan saya presentasikan, yaitu kita akan menjadi sebuah manusia yang baru, dan manusia yang bahagia. Nah, untuk memulai presentasi pada kesempatan hari ini, saya awali dengan membahas satu poin, yaitu Cogito ergo sum adalah atau memiliki arti aku ada karena aku berpikir. Kita ketahui bersama bahwasanya yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya yaitu adalah dengan manusia memiliki pikiran. Manusia berpikir. Nah, karena pikiran inilah manusia bisa hidup dan juga bisa menjalankan semua aktivitasnya sehari-hari.
Kalau manusia bergerak, hewan pun juga bergerak, tumbuhan pun juga bergerak. Namun yang membedakan di sini, yang topiknya adalah hakikat manusia, yaitu pergerakan yang mempunyai makna. Jadi ketika kita akan melangkah dari rumah untuk pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, nah itu sudah merupakan pergerakan yang bermakna. Kemudian ciri-ciri manusia yang utama yaitu manusia itu berpikir. Dengan pikiran inilah manusia bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dan dengan pikiran inilah manusia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Karena pikiran ini manusia bisa hidup, dan karena pikiran inilah manusia bisa berkembang. Karena pikiran merupakan master key bagi kita, begitu. Jadi kita yang mengendalikan pikiran tersebut, bukan pikiran yang mengendalikan kita, begitu. Namun ada satu yang memang sulit jika itu ada dalam diri kita, yaitu apa? Yaitu ketika kita menciptakan kesengsaraan, menciptakan kesengsaraan dalam diri kita sendiri. Jadi kita merasa sebelum kita berjuang kita sudah merasa pesimis, istilahnya seperti itu. Hidupnya tidak tenang. Terus kemudian selalu yang namanya resah dengan kehidupan orang lain, resah dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian jika kita bisa mengendalikan pikiran kita dengan baik dan benar, maka kehidupan kita akan indah. Ya, kehidupan kita akan indah, akan baik, langkah kita juga akan terstruktur. Karena kita mempunyai bekal. Bekalnya apa? Bekalnya pikiran. Pikiran terus kemudian diaplikasikan, diimplementasikan dengan apa? Dengan pengetahuan. Nah dari situlah kita bisa menjalani hidup. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah beliau dengan kasih sayangnya dan cintanya serta pikirannya yang cerdas, beliau bisa untuk memimpin dunia. Beliau bisa untuk menyebarkan agama Allah di seluruh penjuru dunia. Begitu. Karena apa? Karena otak yang cerdas, pikiran yang cerdas. Kemudian kesimpulannya, jika kita bisa mengendalikan pikiran kita dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kontrol diri. Nah, kontrol diri ini penting ya, begitu. Kontrol diri itu penting. Maka kehidupan kita akan menjadi indah dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan apa yang akan kita pijat pastinya akan tepat, tidak akan meleset, begitu ya, tidak akan meleset. Tetapi jika ada sifat ego yang tertanam pada diri kita, nah ini yang agak bahaya. Karena apa? Karena ego itu sangat tidak baik. Jika ego itu ada di dalam hati kita dan di dalam diri kita, maka kita akan merasa bahwasanya kita itu selalu ingin menang sendiri, begitu ya. Pemikiran kita harus selalu benar dan orang lain tidak lebih benar daripada kita. Nah itu harus kita hilangkan. Karena sifat ego itu
sifat yang berlebihan dalam mencintai sesuatu, itu juga berlebihan. Makanya sangat tidak baik jika ada sifat ego dalam hati kita, dalam diri kita. Lalu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya yaitu karena manusia memiliki akal dan budi. Akal letaknya di mana? Akal letaknya dan berpusatnya di otak. Ya, berpusat di otak. Sedangkan budi berpusat pada hati kita. Karena hati ini sangat berperan dalam kehidupan kita. Nah, itu akan saya jelaskan di resume yang selanjutnya, di resume yang akan saya baca. Kemudian manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena manusia memiliki kelebihan, ya. Manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Nah, beberapa kelebihan yang dimiliki oleh manusia tersebut yaitu: 1. Manusia sebagai makhluk yang berpikir dan bijaksana atau homo sapien. Nah, manusia dengan pemikirannya mampu untuk bisa mengendalikan kehidupannya dan mampu untuk bisa memimpin dunia. Karena apa? Karena dengan pikirannya. Karena sejatinya manusia itu memang ditakdirkan untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu pemimpin. Gitu. Terus kemudian yang kedua, manusia sebagai pembuat alat atau homo faber. Nah, di sini manusia memang menyadari keterbatasannya sebagai seorang makhluk hidup. Begitu. Keterbatasannya seperti apa? Sepertinya dalam panca indera. Saya jelaskan untuk beberapa poin saja, yaitu panca indera pendengaran. Nah, panca indera pendengaran manusia itu sangat terbatas. Hanya berkisar 30 sampai 30 ribu per detik. Terus kemudian panca indera manusia yaitu penglihatan. Nah, manusia tidak mampu untuk melihat suatu benda yang pergerakannya cepat. Nah, itu manusia tidak mampu. Begitu. Nah, kenapa bisa dikatakan manusia sebagai pembuat alat? Iya, karena manusia sadar akan keterbatasannya sehingga manusia membuat alat untuk mempermudah dan juga membantu pekerjaan manusia atau membantu manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya seperti hanya kacamata. Untuk kacamata yang khusus ya, untuk membantu seorang manusia yang usianya sudah 40 tahun ke atas, yang penglihatannya sudah agak menurun, sehingga diperlukan kacamata khusus agar supaya penglihatannya bisa lebih jelas ya, daripada tidak memakai kacamata. Nah, itulah yang dimaksud di sini sebagai manusia sebagai pembuat alat. Jadi manusia bisa juga disebut dengan manusia yang bekerja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti guru. Guru itu bekerja, memberikan ilmu pada muridnya. Dan dari kegiatan guru atau aktivitas guru itu, guru mendapatkan gaji. Nah, itu. Kemudian nelayan mencari ikan. Nah, hasil tangkapan ikannya tersebut dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga, manusia yang hidup bermasyarakat atau homo
sosies. Kalau betul salah seperti itu Bunda, saya tidak jelas untuk melihat mendengar ini Bunda gitu. Karena saya juga terbatas untuk melihat PowerPoint-nya karena saya tunanetra. Nah, jadi manusia sebagai makhluk sosial artinya apa? Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Dan manusia memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas dan kegiatannya sehari-hari. Nah, selain manusia sebagai makhluk sosial yang disebut sebagai Homo sapiens, juga disebut pula dengan manusia berbudaya atau humanis gitu. Nah, itu mungkin poinnya Bunda. Nah, terus yang keempat yaitu manusia dapat berbicara atau homo lenis. Mohon maaf kalau salah Bunda. Atau homo lenis gitu. Nah, jadi manusia bisa berbicara dan bisa mengungkapkan semua apa yang menjadi unek-unek atau pemikirannya. Namun bicaranya juga harus yang santun. Begitu ya, harus yang santun. Karena itu adalah sebuah cerminan dari hati kita. Gitu. Nah, berbicara di sini contohnya seperti apa? Berbicara di sini ya seperti halnya kita berbicara lisan, terus berbicara melalui tulisan dan juga bahasa isyarat dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang poin yang ke-5 yaitu manusia mengadakan usaha atau homo economicus gitu ya. Atau bisa disebut dengan aktor ekonomi. Ya, aktor ekonomi. Jadi manusia selain memiliki pemikiran yang cerdas, jadi manusia itu juga merupakan manusia yang mengadakan usaha. Ya, mengadakan usaha untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, dalam beberapa teori ekonomi, manusia itu bekerja untuk siapa sebenarnya sih manusia bekerja? Ya untuk dirinya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dan juga manusia itu juga merupakan ekonomikus yang memang selalu ingin bekerja untuk apa? Untuk memuaskan diri, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kelima, manusia mempunyai, yang keenam, manusia mempunyai kepercayaan, ya, kepercayaan atau beragama yang disebut dengan homo religius. Nah, manusia setelah diciptakan dan lahir di dunia, pastinya ketika manusia sudah bisa untuk menelaah semua permasalahan, pasti manusia akan bertanya pada dirinya, begitu ya, akan bertanya, siapakah sebenarnya aku? Dan diciptakan oleh siapa aku? Dan untuk apa aku ini hidup? Nah, dari sinilah perkembangan homo religius itu tumbuh. Karena apa? Karena manusia mempercayai adanya suatu zat yang menciptakan dirinya. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
gitu. Nah, dalam kehidupan homo religius, manusia mengimani yang suci, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, mengimani yang suci. Nah, homo religius dipopulerkan oleh seorang ahli agama yang berkebangsaan Romawi, yaitu Mirielid kalau buatan salah bunda gitu, karena saya buatan jelas begitu. Nah, jadi manusia itu hidup di alam yang sakral. Nah, kata ahli tersebut, manusia itu hidup di alam yang sakral yang memiliki nilai-nilai religius dan dapat mengakumulasikan aktivitasnya yang ada di alam itu sendiri. Nah, dalam memahami konsep hakikat manusia, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hal yang spesial dalam diri kita, yaitu apa? Yaitu potensi. Nah, Allah telah memberikan kita kecerdasan super ya, atau super intelligence software. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya manusia itu hidup dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan kecerdasan yang sempurna yang disebut dengan super intelligence software. Gitu. Dan manusia itu diciptakan selain dengan sempurna dan juga bahagia. Nah, bahagia. Di mana rancangan tersebut sudah terprogram dan berpusat di hati yang membawa tuntunan ya, yang membawa tuntunan ya, yang membawa tuntunan dan juga petunjuk bagi jiwa dengan tuntunan hati atau nurani dalam melangkah di atas kebahagiaan yang sempurna. Nah, manusia itu sebenarnya sudah ditakdirkan sebagai manusia yang cerdas, manusia yang mempunyai akal dan pikiran dan manusia itu memiliki akal dan pikiran yang disebut dengan master key. Seperti itu, master key. Dan manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sempurna dan dalam keadaan yang bahagia. Namun ada penjara batin yang hidup di dalam diri kita, yaitu apa? Yaitu ketika kita memulai perjuangan tapi kita merasa sudah tidak bisa atau merasa kalah terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ini sifat tersebut harus dihilangkan. Karena apa? Karena sifat pesimis, ya, sifat menyerah sebelum berjuang itu sangat tidak ada dalam agama Islam. Karena saya agama Islam, Bunda, makanya saya nyebutnya agama Islam. Begitu. Nah, ini harus kita hilangkan, ya. Kita harus optimis, harus percaya diri. Meskipun masalah yang kita hadapi itu besar,
permasalahan kita itu rumit, kita harus mengkoreksi diri kita bahwasanya, oh iya, aku kan punya pikiran, punya otak yang cerdas yang diberikan oleh Allah. Kenapa aku tidak bisa? Aku pasti bisa. Maka poinnya yaitu kita harus bisa yang namanya berjuang. Apapun hasilnya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha dan berikhtiar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, super intelligence software ini letaknya di mana? Letaknya yaitu di hati, kemudian jiwa, dan nurani. Atau di jiwa, hati, dan nurani ya bunda. Saya salah nulisnya begitu. Nah, kemudian hati. Apa sih yang dimaksud dengan hati? Jadi hati adalah sebuah kecerdasan yang menyadari limpahan cahaya dan cinta kasih sayangnya. Nah, yang dimaksud di sini siapanya? Yang dimaksud di sini adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang tak terhingga untuk makhluknya. Nah, jadi kasih sayang Allah kepada makhluknya itu sangat besar. Luasnya seperti luas samudra. Nah, tidak bisa kita bayangkan betapa sayangnya Allah atau Tuhan yang Maha Esa kepada kita. Dan kasih sayang Allah yang seluas samudra itu dipercikkan pada pada hati seorang ibu, ya, ibu kita. Itu cuma dipercikkan, cuman ya seberapa percikan kasih sayang Allah yang dipercikkan pada hati seorang ibu. Nah, itu pun kita tahu sendiri bahwasanya ibu sangat berperan dan sangat berjasa bagi kita. Sampai-sampai ada istilah, gak apa-apa meskipun aku lapar, yang penting anakku kenyang. Nah, dari situ kita bisa menyadari bahwasannya kasih sayang seorang ibu yang dipercikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanya beberapa percikan itu saja mampu untuk menyayangi dan mencintai anaknya sepenuh hati. Nah, terus bagaimana dengan Allah yang mencurahkan kasih sayang yang seluas samudra? Ya, begitu. Kalau kita bisa menghitung-hitung apa yang telah dikasih sama Allah kepada kita. Nah, sebenarnya kita itu kaya. Kaya dalam artian apa? Kaya jika jantung kita jual, itu berapa harganya? Ya, mata yang dianugerahkan, yang diberikan Allah untuk kita agar supaya kita bisa melihat seluruh isi dunia, bisa mengetahui baik buruknya dunia, itu berapa kalau dijual? Pendengaran, bisa kita, alhamdulillah kita bisa mendengar. Nah, kasih sayang Allah itu tak terbatas. Kemudian tangan untuk mengambil, untuk bekerja, kaki untuk melangkah. Nah, nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan untuk sekarang dan yang akan datang, sampai kamu mati? Nah, terus kemudian yang kedua, setelah satu itu pengertian hati, yang kedua adalah nurani. Jadi nurani adalah sebuah kecerdasan manusia untuk memahami keberadaan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sebenarnya nurani ini yang ada di dalam hati. Jadi kita tidak bisa untuk membohongi nurani kita. Jadi seumpama
dalam suatu permasalahan kita mengucapkan A, padahal yang benar itu B, ya. Nah, hati nurani ini atau nurani ini akan menolak, enggak, yang benar itu B, bukan A. Meskipun lisan kita mengucapkan A, tapi nurani bakalan mengucapkan hal yang sebaliknya, yaitu kebenaran. Jadi nurani itu selalu benar. Nah, jadi nurani adalah hati yang suci, karena di dalamnya terdapat cahaya ilahi. Ya. Nah, nurani selalu ingin membuat manusia itu bahagia, begitu. Ingin selalu membuat manusia bahagia. Nah, terus kemudian yang ketiga yaitu jiwa. Jiwa adalah sahabat sejati kita. Nah, adalah sahabat sejati kita. Jadi kita tidak pas atau salah jika kita mengungkapkan bahwasanya aku ini sendiri. Nah, apalagi seorang disabilitas ya, yang notabene untuk sosialnya kurang. Nah, itu kan seperti saya sendiri, Bunda, dulu ketika saya masih kecil itu saya selalu di rumah. Sebelum saya sekolah itu saya selalu di rumah. Nah, dari materi inilah saya mengerti, Bunda, bahwasanya iya, memang saya dulu itu juga sama merasakan saya ini sendiri. Nah, ketika saya memahami apa yang disampaikan oleh Bunda tadi, bahwasanya jiwa adalah sahabat sejati, saya baru merasakan. Begitu, ketika saya ngerasa, saya baru merasakan, iya, bahwasanya manusia itu memiliki sahabat. Sahabatnya siapa? Sahabatnya adalah jiwa atau roh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jika kita sedih, ya, maka roh atau jiwa kita juga akan sedih. Jika kita senang, maka jiwa atau roh kita juga akan ikut senang. Karena apa? Karena roh itu merupakan sahabat yang sejati. Dan pada waktunya nanti, roh tersebut akan kembali kepada Sang Pencipta atau kepada yang membuat, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika roh telah meninggalkan kita, yang tersisa tinggal apa? Yang tersisa hanyalah jasad, ya. Jadi tubuh kita ini hanyalah jasad, ya, hanyalah jasad, begitu. Kenapa kita bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas sehari-hari? Karena ada roh yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi semisal contoh, ketika manusia lelah bekerja, setelah aktivitas seharian itu full dan padat, malamnya pasti akan beristirahat. Nah, ketika beristirahat kemudian tidur, ketika manusia itu sudah tertidur lelap, nah itu rohnya itu sudah terbang, ya, sudah terbang, nggak tahu kemana, ya, Bunda. Gitu. Nah, disitulah kita baru merasa sendiri. Karena apa? Karena roh kita sedang tidak ada, gitu. Nah, ketika kita bangun dari tidur kita, maka roh itu akan kembali kepada kita dan kita akan bangun dan melihat dunia ini lagi. Sampai pada waktunya nanti roh tersebut akan diambil oleh yang menciptakan, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situlah kita memahami bahwa jiwa adalah roh yang hidup membawa keinginan, ya, membawa keinginan untuk menyebarkan kebahagiaan dan menyadarkan kehidupan sebagai sebuah integratis. Maaf, udah saya agak
ini integratis ya. Kalau salah mau dikoreksi Bunda. Integratis time. Nah, kalau betul salah seperti itu, apunten kalau salah Bunda. Nah, dengan tugas manusia mengenali benda-benda alam dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kita mengenal dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Dengan apa? Dengan melihat apa yang telah diciptakannya. Ya. Jadi kita melihat gunung, sawah, lautan. Nah, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan tidak mungkin sesuatu itu ada, itu tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Dan keikhlasan dalam menjaga kehidupan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Nah, mungkin hanya itu Bunda untuk presentasi saya. Mohon maaf kalau saya pengucapannya agak belibet karena saya jujur tidak melihat PowerPoint-nya Bunda gitu. Karena saya kan tunanetra, jadi saya hanya mendengarkan suara dari Bunda. Nah, itu saya agak kurang jelas Bunda begitu. Ya, mohon koreksinya. Terima kasih. Harapan saya semoga Bunda selalu sehat, semangat ya dalam membimbing kami sebagai seorang mahasiswa sampai kami lulus menjadi sarjana yang hebat, cerdas dan berkarakter. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.